kemudian akhirat kita genggam, maka dunia akan mengikuti kita. Bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan keputusan dan pilihan-pilihan yang mestinya menjadikan kita menjadi revolusioner dalam memutuskan apa yang ingin kita laksanakan. Betapa dalam kehidupan akan selalu dipilihkan, dipertontonkan, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mengajarkan kita untuk kemudian memberikan skala prioritas, menjalankan yang lebih baik dari yang baik, melaksanakan dari yang penting itu penting, ambil yang lebih penting. Maka ketika bertemu satu urusan dengan urusan lainnya, dunia dengan akhirat dalam satu titik yang harus kita putuskan, beliau mengajarkan, maka pilihlah akhirat, genggamlah dia, maka dunia pun akan mengikuti kita. Contoh, di Ramadan tentunya akan sangat membuat kita menjadikan iklim dari aktivitas kita berbeda. Baik itu cuaca, baik itu kemudian aktivitas kerja yang kemudian waktunya dipercepat karena memang kondisi yang kemudian menuntut kita untuk melakukan itu dengan kebijakan-kebijakan yang ada, terlebih saat pandemi mendera di negeri kita. Maka ketika ada pilihan akhirat, dunia, atau sebaliknya dunia dan akhirat, sekali lagi pilihlah akhirat karena dia menjadi tujuan, dia menjadi satu qasidah, dia menjadi gardun min garadil haya, satu tujuan hidup, bukan perantara, beda dengan dunia. Saat kita misalnya haus, ketika kita minum dengan tangan kita, faida syariba fashrab biyamini, ketika kita minum dengan tangan kanan kita, maka ketika air sudah kita teguk, hilanglah dahaga kita. Permasalahannya adalah ketika kita kemudian memilih dunia hanya menghilangkan dahaga saja, maka lepaslah akhirat dari genggaman kita. Tapi kalau akhirat yang kita genggam, akhirat yang kita pilih, maka insya Allah dunia akan mengikuti kita. Begitu kita haus, kita ambil air kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yabda amalahu bi basmalah fahuwa aqta. Siapa yang tidak memulai aktivitasnya dengan membaca bismillah, maka dia terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abtar, maka dia sia-sia. Ketika kita ambil air kita baca bismillah, hilang dahaga kita dan kita mendapatkan akhirat, amalan ganjaran yang luar biasa, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun aktivitas kita di kantor, di perjalanan, mulai dari rumah kita menuju tempat di mana kita berjihad untuk melaksanakan kewajiban kita menafkahi anak, istri, keluarga tercinta, haruslah yang berkendaraan memulai kendaraannya dengan bacaan bismillah. Sehingga akhirat menjadi tujuan, dunia pun mengikuti. Ketika sudah dengan bismillah, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir semakin dikumandangkan dalam perjalanannya, tidak lupa kemudian lisan ini mengucapkan bismillah, amantu billah. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah, aku mau keluar nih. Tidak ada yang lain yang kutuju kecuali Engkau. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tidak ada yang bisa bergantung kecuali pada Engkau ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu artinya ketika akhirat kita jadikan sebagai pilihan, dunia kemudian mengikuti. Urusan dunia, perkantoran, tanggung jawab pun akan mengikuti.
masuk ke kantor kita dengan mengucapkan assalamualaikum ke ruangan kita, meskipun tidak ada orang, hanya kita yang masuk, tetap kita memulainya dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Salam adalah doa. Jika kita mengucapkan assalamualaikum, maka terbukalah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap laptop kita, komputer kita, melaksanakan kewajiban kita, membuat laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab kita, maka kemudian ketika kita memulainya dengan akhirat, sekali lagi dengan akhirat, maka kita insya Allah pada satu pilihan yang luar biasa menggenggam itu, maka dunia akan mengikuti kita. Sebaliknya, kalau kita hanya kemudian menggugurkan kewajiban kita untuk membuat laporan keuangan tanpa kemudian kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a ya kan wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita tulis, kita catat, bahkan yang ada dalam hati, tentunya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita sudah melakukan aktivitas pekerjaan kita dengan susah payah, dengan segala keterbatasan WFH, hanya menggugurkan kewajiban saja, letih dan payah yang kita dapat. Kalau kita memulainya dengan akhirat, pilihan kita dengan akhirat, maka terasa mudah, terasa nyaman, terasa ringan untuk kita jalankan, karena memang ini bukan tujuan, ini wasilah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, agama yang kita pilih, akhirat yang kita jalani, kita meresolusikan itu, maka dunia akan mengikuti kita.